Oke, kita akan masuk lagi ke game yang berikutnya, ke game yang ketiga, menjadi game terakhir tentunya untuk scrim match pada malam hari ini antara dari teman-teman tim 3BR melawan teman-teman dari tim 3AK. Mika kini ada dalam pick yang pertama ya. Apakah akan melakukan sebuah pick terlebih dahulu ke arah jungler? Dengan tadi ada beberapa pergantian role ya dari teman-teman tim 3BR. Mereka masih menang kekalahan untuk game yang kedua ya. Mereka harus mencoba untuk memenangkan setidaknya satu game ya untuk di match kali ini. Dengan tentunya ada Acap yang saat ini langsung meng-counter hero Julian ya untuk bisa langsung di ban. Julian yang tadi memang cukup penting sih untuk juga bisa membawa kemenangan buat teman-teman dari tim AK ya. Mencoba untuk langsung di ban guys, gak mau lama-lama. Respect terjadi langsung dengan Joy yang kini langsung di ban dengan Granger dan juga Hayabusa yang sudah berhasil untuk diamankan di sana. Hanzo melakukan pick pertama dengan kini harus dipakai serang Kim Z. Wah, ini Kim TZ apakah cukup kuat untuk melakukan sebuah penyerangannya dan bisa membawa satu kemenangan? Ya, Hanekage yang tentunya bisa untuk dia manfaatkan. Dengan Yin yang juga kini jadi sebuah opsi utama dari Sangkir dengan Hazik dengan memakai hero Chow. Dua hero yang lebih ke arah fighter ya. Dan kita akan lihat lagi tiga hero lain yang akan diambil oleh teman-teman dari tim 3AK ya. Dengan hero Matilda dan Mia. Ini juga udah jadi sebuah pilihan. Mia yang kini apakah bakal berbahaya ya? Mungkin bisa berbahaya pascol ya. Wah, kita lihat aja guys dari segi permainan yang akan dilakukan dengan adanya hero Matilda yang juga kini udah berhasil diambil oleh teman-teman dari tim ABR ya. Ini Mika ngamanin hero Matilda lagi ya. Tadi sebenarnya udah cukup bagus sih, tinggal gimana caranya memanfaatkan permainan dengan lebih baik lagi, meningkatkan komunikasi, jangan sampai ada sebuah miss dari segi inisiasi yang bisa mengancam keberadaan teman-teman dari tim 3BR untuk bisa mengamankan game yang terakhir kali ini ya. Dan Hanabi bisa juga jadi sebuah momok yang menakutkan, tentunya dengan tembakan yang juga bisa mematikan karena efek sunnya juga cukup lama ya. Dan kalau misalnya dari teman-teman timnya 3BR ini terlalu dekat jaraknya satu pemain ke pemain yang lain, bisa sangat-sangat mematikan banget sih. Apalagi mereka juga ngamanin dua hero yang lebih ke arah pick off ya. Ada Yin dan juga hero Chow ya. Wah. Jadi bakal jadi ancaman kah? Sudah lama menanti lawan yang sepadan. Dengan satu pick lainnya udah ada hero macam kayak dua band dulu ya. Ada Johnson Atlas itu di band lagi. Cuman tadi Tigral ya. Kali ini Atlas. Dengan Suzin dan juga hero Kale ya. Ini juga udah di band. Valir kini akan jadi opsi yang bisa diamankan oleh Adam. Seperti tadi di game pertama Adam pakai hero Valir ya. Sicilian mungkin juga bisa diambil di sana. Masih mencari-cari kesempatan, kita lihat. Mencari opsi yang bisa dimanfaatin banget sih. Xavier mencoba untuk bermain dengan hero yang harapan akan tetap ada. Bahkan ketika berbeda nih ya. Xavier dengan Donilek bisa sangat-sangat kuat. Dan kini juga ada hero macam kayak Cici yang juga akan diambil. Bisa meredam sebenarnya pergerakan dari seorang Chow ya. Meskipun juga masih bisa terkena sebuah Way of Dragon. Dengan tentunya dengan adanya Vexana yang juga kini bisa diambil. Kita lihat Debotzi ya. Wah, udah ngamanin hero Vexana nih. Antara guard bakal jadi senjata utama. Dengan tentunya beberapa damage lain yang bisa dimanfaatkan bersama dengan efek stun ya. Ini juga bisa dijadikan pilihan. Cuman hero terakhirnya tebal banget nih ya. Ada Belerik. Rate of Direct bakal menetralisir ya area yang cukup besar ya.
Dan ini bakal menjadi pertarungan yang sangat seru. 3 ABR mesti ramai, tak terawih katanya. Waduh, nggak terawih kah? Gigi katanya. Oh my god. Wah, ini seru sih. Kita ngeliat aja untuk game yang terakhir, siapa yang berhasil memenangkan pertarungannya. Apakah dari teman-teman tim 3 ABR atau dari teman-teman tim 3 AK? Kita lihat dengan pick yang sudah dilakukan. Kita akan masuk ke game yang berikutnya. Let's go. Kalau untuk kenapa ambil Masilda kalau main jungler tank? Oh ya, sebenarnya sih Masilda iya sih guys. Cuma mereka kayaknya punya hero-hero macam kayak Mia ya, semua Vexana yang sangat-sangat membutuhkan Masilda ya. Jadi mungkin itu yang bisa dijadiin opsi sih untuk kenapa mereka ngambil Masilda sih guys. Meskipun Hanzo sangat disayangkan ya, akan nggak terlalu berpengaruh ya untuk Hanzo karena ada Hanekage-nya itu untuk bisa nyerang langsung ya. Bayangan yang bakal mungkin juga bisa memberikan pressure ke arah sebuah purple dari pasukan tim lawan ya. Mungkin nggak bakal dikasih buff dengan cukup gampang nih ya dari teman-teman tim 3K. Dan kita akan langsung lihat aja untuk game yang berikutnya. Pertarungan dari teman-teman tim 3 ABR melawan teman-teman dari tim 3K. Siapa yang berhasil untuk membawa gamenya di match yang kali ini? Mika dengan memakai Masilda mencoba untuk memudahkan seorang Kim TZ untuk tidak terganggu. Bahkan Kim mencoba untuk merebut sebuah purple dari pasukan tim lawan. Rio TZ sedang mencoba untuk juga melakukan sebuah zoning. Aziz sedang mencoba untuk juga memberikan penjagaan. First blood mau dilakukan karena serang Kim TZ yang harus mau ditumbangkan untuk pertama kalinya. Mika mencoba kabur dengan bantuan serang Debot TZ yang juga ada di sana. Serangan atas Acap dengan harus berapa serang sahabat. Kita tahu sahabat menjadi pemain yang begitu penting juga di match sebelumnya dengan cukup banyak poin kill yang sudah berhasil diciptakan. Kita lihat di game yang ketiga apakah cukup kuat juga untuk bisa memberikan dominasi. Dengan RTJ juga kini sedang mencoba memberikan sebuah rotasi, memberikan backup penting untuk bisa memudahkan pergerakan dari serang kir. Dengan satu baris buff yang kini akan mencoba diambil. Hazik masih tertahan di area bawah. Dengan penyerahan yang akan dilakukan, ada Adam yang juga siap untuk bisa memberikan rotasi ke area bawah. Husnuzon bakal jadi masalah jika harus sendirian mencoba mengcounter sebuah serangan, memberikan damage dengan cukup pasti. Dan Hazik bakal kita lihat cukup harus bermain karakter kali tapi juga bisa memancing ya. Apa kalau misalnya nanti ada Way of Dragon yang bisa untuk dilakukan. Hanekage mencoba untuk dikerahkan, membuat serangan ada kesulitan. Bahkan flicker pun harus direlakan, namun masih ke depan dengan satu pengambilan. Debot TZ mengambil point kill untuk yang pertama buat teman-teman dari tim 3 ABR kali ini. Dengan pengejaran juga kini bakal terbuka. Debot TZ harus juga mencari pemain-pemain yang mungkin bisa membantu dirinya untuk bisa melakukan sebuah point kill. Lebih ke arah ke Mika sih memang tadi. Cuman juga dia ngelihat bahwa landing di area atas atau di areanya ya masih juga harus dijalankan, sehingga harus membuat dia pun pulang sejenak. Dan tentunya ini mulai bersiap untuk bisa mengambil ke arah sebuah turtle pertama. Siapa yang bakal berhasil untuk mengambil sebuah turtle yang kali ini? Dengan Rio TZ yang juga kini mulai mencoba mendekat, membuka sebuah pertarungan, bahkan membuka kontes. Beres sebuah terguard ini juga berhasil terconnect. Ada menjadi sebuah masalah. Point kill pun harus tercipta lagi dan lagi. Tambahan dari sebuah pick off dari Kim TZ menambah point kill. Dengan Rio TZ juga sepertinya berhasil untuk diambil. Point kill kedua pun berhasil diciptakan. Namun pengambilan turtle-nya serang Kim TZ pun berhasil juga dapatkan. Dan kini mencoba untuk bergerak ke arah tengah dengan penghancuran turret yang juga kini akan berhasil untuk dilakukan oleh pasukan dari teman-teman tim 3 BR. Bahkan mulai mencoba untuk juga bergerak ke arah sebuah rest buff yang ada di sana ya. Yang penculikan juga kini sedang dimainkan oleh Kir. Mencoba membuka sebuah Maitron dan mencoba membuat serang Mika pun sudah bisa kabur. Point kill samban pun harus dilakukan. Bersama dengan Kim TZ juga berhasil untuk mendapatkan satu orang pemain. Satu tuker satu pun harus direlakan oleh kedua tim tentunya. Dengan ada sebuah rotasi yang juga kini dilakukan oleh seorang Husnuzon untuk bisa mengcover sepertinya sebuah area dari Debot TZ yang tadi sempat terkena tumbangan ya. Mencoba untuk juga tadi melakukan sebuah clearance di area dengan cepat sehingga memudahkan dirinya untuk bisa pulang dengan selamat ya. Dan harus berfokus lagi untuk bisa bagaimana caranya mematikan pergerakan dari serang Hazik untuk yang kedua kalinya.
dengan pertarungan yang lebih kini lakukan di area tengah dengan Adam yang bakal jadi sebuah pilihan di sana. Killing spree dari Kim TZ membawa lagi prioritas penting untuk bisa mengambil luka dengan Meister yang juga sedang dilakukan oleh Kir, malah membuat dirinya pun ditumbangkan. Emerald Guard mencoba untuk mendelay pergerakan seorang Riot TZ yang sepertinya juga kini bakal jadi sebuah pilihan untuk bisa tereliminasi dengan adanya seorang Mika yang juga harus tertumbangkan di area. Oh, Kim TZ tumbang. Dua pick up terjadi malah dari teman-teman tim Cigaber yang membuat mereka pun harus mengalami kerugian. Mika tumbang di area samping dengan kita lihat ada sebuah pertarungan yang kini juga dilakukan oleh serang Hazik, memanfaatkan KD Max sebuah Way of Dragon, namun gagal untuk bisa malah bertahan. Hazik pun tumbang. Husnuzon cukup baik untuk bisa memberikan counter dengan bantuan sebuah Vinges-nya sehingga memiliki sebuah eksplosivitas untuk akhirnya meredam ke arah serang Hazik di sana. Dan ini dia sebuah shield yang bakal mau dihancurkan, menjadi turret yang kini bakal terekspos ya buat teman-teman tim Cigaber untuk bisa mengunci ya auto turret yang pertama di game yang sekarang. Dengan turret yang juga kini akan berhasil diambil. Zoning sedang terbuka dengan pasukan dari teman-teman tim 3BR berhasil untuk mendapatkan sebuah turtle yang kedua. Serangan pun juga masih akan mereka lakukan. Adam seperti dalam sebuah inisiasi yang akan mencoba ditumbangkan, tapi dengan beberapa tembakan yang dilakukan malah membuat seorang Mika pun diamankan. Perfect Gaming pun hilang. Hazik masih mengejar. Kim TZ pun harus mencoba untuk kabur. Sudah kehilangan seorang Retribution. Kita lihat seorang Kim TZ harus jadi sebuah pick up tambahan yang berhasil didapatkan lagi oleh teman-teman dari tim 3K, yang juga kini akan mencoba untuk melakukan sebuah penghancuran ke arah turret di area bawah, memanfaatkan sebuah simfat yang bisa membuat pasukan dari tim 3BR pun kesulitan. Dengan creep yang juga kini bakal mencoba diambil, tapi Hanabi berhasil juga memantapkan poin kill tambahan yang keduanya kali ini. Ini ada Mia lagi sih yang menurutku sih bakal jadi warning ya buat teman-teman dari tim 3BR kalau misalnya mereka nggak bisa ya menahan sebuah damage dari Hanabi, bisa membuat Hanabi ya punya pemanfaatan serangan yang cukup baik harusnya buat di game kali ini. Dengan corrosion yang juga udah berhasil diambil saat mencoba menghancurkan turret di area bawah, namun kini juga terkena sebuah gengkingan. Kupikir sendiri ternyata bawa satu kawan. Dengan rotasi yang juga kini sedang dimainkan oleh pasukan dari teman-teman tim 3K, bergerak perlahan ke arah top lane, siap untuk bisa membuat Land of Dawn bergetar. Dengan satu wave dragon juga kini akan jadi sebuah opsi. Hazik memberikan tendangannya langsung dengan satu penculikan yang terjadi. Kir mencoba memantapkan dengan sebuah Meister yang berhasil dikunci. Husnuzon pun harus eliminasi. Bantuan dengan sebuah anti-virus yang juga berhasil diambil oleh seorang Riot TZ, membuat diri pun juga harus terkena sebuah eliminasi. One last hit pun dilakukan dengan kita serang Hazik pun yang harus pulang, tapi penghancuran ke arah turret pun kini berhasil didapatkan dan masih mengejar ke arah serang Hazik yang sendirian dan harus juga ditumbangkan. Kita lihat dengan beberapa momen yang cukup baik diabadikan oleh teman-teman dari tim 3BR. Mereka punya kesempatan juga untuk bisa mengambil ke arah sebuah turtle-nya kah di area bawah sana. Dengan turret ketiga yang mungkin bisa didapatkan dengan wave union yang kini juga bakal Nianya harus dihentikan lagi. Dengan Mika yang juga kini harus sendirian mencoba untuk mengatur momen, mencoba memukul mundur serang Kir untuk bisa kembali pulang, tapi pemanfaatan lordnya malah Kim TZ berhasil didapatkan. Turtle yang berikutnya berhasil malah diambil buat teman-teman dari tim 3BR ya. Dengan kini juga mencoba untuk membuka lagi sebuah Hanekage-nya untuk bisa menyerang ke depan. Kita memanfaatkan seorang Hazik yang ternyata tadi gagal untuk bisa pulang ya. Para poin juga kini akan berhasil diambil untuk pasukan dari tim lawan. Dengan satu Meister yang juga malah dilakukan, mendelay penyerangan. Kim TZ mencoba menghindari serang Kir, tapi apakah cukup baik untuk bisa menahan sebuah pertarungannya kali ini. Dengan Adam juga kini sepertinya bakal jadi pilihan. Tambahan pick up pun diberikan dengan serang Kir yang juga harus terkena tumbangan. Satu lagi pengambilan pun berhasil ciptakan, memudahkan double kill dari serang Kim TZ untuk bisa didapatkan. Dan Hazik masih harus sendirian. Kita mencoba untuk mendelay dengan wave ini kini akan mencoba di plating, dan Mika pun terus ada di sana siap memberikan backup sehingga Debo TZ bisa juga melancarkan serangan lebih dengan turret yang ternyata masih gagal diambil ya untuk ternyata di game kali ini. Tapi Hazik dengan terkena serangan dengan cukup kuat. Kim TZ membawa lagi pengambilannya dengan sangat baik ya. Ini bakal jadi
pemain yang kayaknya cukup bisa dimanfaatkan ya untuk bisa menambah kesempatan ya buat teman-teman dari tim 3BR untuk mendapatkan gamenya di match sekarang. Mulai rotasi yang juga kini dilakukan. Rio TZ akankah jadi sebuah follow up yang bisa terkena sebuah pick off tambahan? Kir masih di sana. Ores Bapu sudah berhasil dia dapatkan. Hazik bergerak. Mulai kartu tangan dengan Wave Union yang akan kembali di plating. Adam pun juga di sana siap mengcover dengan sebuah clearance-nya lagi. Dengan kita lihat juga ada persiapan yang juga lebih dipentingkan ke arah turret yang ada di atas sana. Apakah bakal jadi opsi yang cukup bisa dimanfaatkan oleh pasukan tim 3AK? Mengingat mereka harus dalam fase yang kesulitan di game yang sekarang. Apa dengan serang kiri yang harus tumbang? Lagi-lagi penambahan pun ciptakan oleh serang Kim TZ yang semakin berbahaya dan harus diwaspadai oleh pasukan dari tim lawan tentunya. Dengan Hazik yang juga kini sedang mencoba memberikan satu eksplorasi di area bawah. Wave Union masih akan di plating, menahan agar sebuah base turret gagal bisa diambil. Tinggal Lord yang juga kini cukup terbuka dan Hunter Strike juga jadi sebuah item tambahan juga berhasil didapatkan kalau serang Husnuzon di sana. Bakal harus mencari burst-burst yang mungkin bisa jadi tempat persembunyian dari teman-teman tim 3AK ya. Yang kini bakal mencoba untuk melakukan sebuah setup di sana. Rio TZ bakal membuka Word of Direct-nya, bakal menjadi ancaman. Jika tidak bisa ditahan, bakal membuka kesempatan juga untuk Lord bisa diamankan. Bahkan sahabat pun coba untuk juga memberikan sebuah backup lainnya. Wrath of Direct harus terjadi, tapi terlalu cepat untuk bisa malah membuat seorang Rio TZ pun terkena dominasi. Lord pun berhasil diambil. Lagi dan lagi seorang Kim TZ berhasil memanfaatkan dengan sangat baik. Lord pun ciptakan pengambilan dengan Maestro yang juga berhasil dikunci, tapi Hanekage yang harus hilang buat Kim TZ pun harus terpojok dan harus kaki ditumbangkan, tapi delay dari segi permainan gagal untuk bisa membuat dirinya pun selamat ke arah belakang. Kir masih menjadi pemain yang bisa akhirnya memberikan sebuah panis. Sahabat cukup kesulitan juga karena harus menangkal sebuah laning lagi. Sementara dengan Wave Union yang kini mulai dijalankan di area tengah ya, bisa menjadi sebuah penghancur kartu turret yang sebenarnya teman-teman dari tim 3BR ya didapatkan di game yang sekarang. Dengan kita ada beberapa serangan yang juga kini dilakukan. Turret di bagian tengah kan juga berhasil untuk dihancurkan. Dengan penghancuran kartu turret yang berhasil dipegang, dengan base turret yang ada di tengah, apakah berhasil diambil? Dengan pengejaran juga kini terbuka karena serang Hazik di sana. Lagi dan lagi penambahan pick up juga berhasil diciptakan serang Acap. Jadi pemain yang kini juga harus terculik dengan sebuah Maestron. Alenal Shield menjadi pelindung. Kita lihat apakah cukup kuat untuk bisa menahan serangan yang bakal dilakukan oleh Debot sih, yang kini juga sedang mencoba untuk memberikan backup. Meskipun memang masih terlalu jauh, tapi Kim TZ masih menari-nari, bergerak ke arah depan, memberikan ancaman dengan Hanekage yang juga akhirnya sudah hilang. Husnuzon tadi mencoba memantapkan juga sepertinya serangannya untuk bisa membawa pengambilan ya, karena tadi Kim TZ gagal untuk bisa memanfaatkan Hanekage-nya membawa sebuah pengambilan ya. Ini harus mencoba memberikan lagi sebuah eksplorasi ke area atas sana. Dengan Wave Union yang kini akan mencoba untuk kembali diplating oleh pasukan dari teman-teman tim 3BR juga, mencari pemanfaatan serangan yang bisa dimanfaatkan. Kita lihat dengan Maestro yang terkonek here. Jadi sebuah ancaman karena harus bakal dijadikan sebuah pilihan, tapi terkena sebuah tembakan yang juga cukup mengancam. Adam masih di belakang dan sahabat pun harus malah tertumbangkan dalam posisi yang gak cukup aman untuk bisa bertahan. Dan sebuah terabgat pun mencoba untuk melakukan sebuah penyerangan ke arah seorang Hazik yang masih ada di arah top lane dan harus mencoba untuk kabur. Smashnya berapa katanya? Kalau apa nih? Kalau CAT murah guys, 4.000 kok satu match. Besok kita bakal CAT lagi ya, buat main have fun. Buat teman-teman yang pengen ikutan besok bisa guys, karena besok masih ada hadiah WDP ya, yang teman-teman kalau misalnya pengen dapetin bisa banget ya. Kalau misalnya pengen apa namanya, pengen scream ya, bisa chat aja langsung ke WA aku guys, linknya ada di bio teman-teman ya. Jadi kalau kalian pengen jasa scream match atau mungkin kalian punya turnamen dan pengen di casterin ya kan, silakan guys, langsung aja chat yang ada di bio guys. Nggak 50.000 kok. Habis ini ada slot gak bang? Ini lagi job caster ya guys. Kalau job caster lagi nggak main kostum biasa ya. Kalau kostum biasa besok, oke? Bang Irsyad, follow dulu aja Bang Irsyad, biar besok live CAT atau kostum biasa bisa ikutan main ya.
Besok ada VIP, ada gratisan. Jadi kalian yang pengen ikutan gratisan juga bisa kok guys. Oke. Yang kita lihat ada Lord yang kini akan berhasil diambil. 3 BR mencoba untuk mengambil Lord yang ada di bawah dengan memanfaatkan serangan yang hampir saja menimbulkan sebuah masalah. Lagi dan lagi adanya tembakan downlight dari seorang Adam bisa membawa Lord, mungkin bisa diamankan oleh pasukan tim lawan. Hazik mencoba untuk kabur dengan mencoba memanfaatkan sebuah split push. Untungnya ada Mika yang siap untuk bisa memberikan penjagaan lebih meskipun harus terdelay dan sebuah backup yang terjadi. Harus malah membuat serang Hazik pun pulang dengan manual ke arah belakang kali ini. Dengan kini juga ada penculikan lagi yang terjadi. Kir mencoba untuk memanfaatkan serang Kiptis untuk bisa ditumbangkan, tapi Hanekage yang hilang. Serangannya pun cukup dalam, membuat seorang Kir pun dikasih paham dan harus malah membuat dirinya pun tumbang. Husnuzon mengejar juga dengan memanfaatkan sebuah Lord yang juga kini mulai mencoba menghancurkan turret di area bawah. Opsi kemenangan kini terbuka buat teman-teman dari 3 ABR yang akan berhasil untuk membawa sebuah kemenangan, tapi Husnuzon tumbang dengan Debot Kizi yang juga berhasil untuk membawa sebuah Traguard. Bisa menjadi sebuah eksploritas yang cukup bisa mengancam dengan Lord yang juga masih bertahan meskipun hanya setipis tisu. Bisa memberikan sebuah endgame untuk pasukan dari teman-teman tim 3 BR. Tapi lihat, sahabat pun masih di sana. Kim DC kembali melakukan sebuah Hanekage mengincar, bahkan serang Kir pun harus terkena satu buat triple kill. Debot Easy looking for Maniaka juga akan berhasil terjadi. Mencoba untuk tadi memberikan sebuah serangannya lagi, tapi sahabat pun masih jadi pemain yang cukup baik untuk bisa membawa perlindungan di game yang kali ini. Yang defense yang akan dilakukan, menahan lagi Wave Minion yang akan datang. Sementara dari seorang Kiptisi pun kini juga kembali datang, membawa ke sebuah Hanekage untuk bisa kembali menyerang. Ini bencana untuk pasukan dari tim lawannya, dan mereka dalam posisi yang gak cukup baik. Sementara mereka pun juga harus melihat ada sebuah penghancuran karena seorang sahabat pun berhasil dilakukan lagi untuk seorang Kiptisi. Berhasil membawa penculikan dan harus di-ban sih kalau misalnya nanti ada di game berikutnya ya. Dengan kita lihat ada sebuah serangan yang juga kini bakal terbuka ke serang Adam. Lagi dan lagi Hanekage yang masih menari-nari di arah base dari pasukan tim lawan. Husnuzon pun siap juga memberikan cover lainnya, siap menahan dengan Wave Neon. Kita lihat mencoba untuk meredam sebuah pemanfaat serangan yang akan teman-teman dari tim 3 AK sedang lakukan. Tentunya dengan mencoba untuk juga membawa Wave Neon kembali untuk bisa masuk ke bagian dalam ya. Dan ini bukan sembarang minion biasa ya, tapi ini super minion yang bakal cukup kuat untuk bisa membuat base mungkin dihancurkan. Biar masih berhati-hati menjaga lagi sebuah areanya dengan Hazik yang juga di sana siap bisa memberikan cover lainnya, dengan Adam yang juga masih terbuka untuk bisa memberikan lagi beberapa tembakan. Dan kayaknya sih kalau untuk base-nya dihancurin sih ya, ini 2 pemain yang bakal cukup penting buat harusnya ya dieliminasi duluan buat teman-teman dari tim 3 ABR. Mereka harus bisa ngamanin Adam sama si sahabat dulu sih. Kalau misalnya mereka dapetin 2 pemain tersebut, menurut gue sih udah langsung endgame guys. Bisa banget guys, karena 2 pemain tersebut sangat-sangat berbahaya. Apalagi dengan kini juga berhasil untuk membawa Lordnya lagi, Lord ketiga yang sudah berhasil teman-teman dari tim 3 ABR pun kunci. Ini bakal jadi masalah penting karena Lord bakal mulai berjalan ke area tengah sana, menjadi juga sebuah tempat di mana pasukan dari tim 3 ABR nggak mau tinggal diam, mencoba memberikan satu landing tambahan. Kita lihat push bakal dilakukan. 3 Wave Minion bakal mulai masuk ke bagian dalam dan bakal membuat fokus dari pasukan tim 3 AK pun terpencar ya. Cuma dengan war yang bakal terbuka duluan, ini bisa menjadi sesuatu yang penting untuk mereka menahan Lordnya ketiga ya. Dengan sebuah penculikan yang ternyata gagal terjadi, Kir pun harus ditumbangkan meskipun Acap pun juga harus jadi korban. Ada pun juga harus ditumbangkan dan sahabat pun harus bertahan. Position yang harus digunakan Will of Nature kan jadi sebuah pilihan dengan sahabat yang harus terkena double kill dari serang Husnuzon. Nyisakan Hazik yang juga harus eliminasi di area akhir dan wipe out akhirnya terjadi dan langsung membawa kemenangan penting untuk pasukan dari teman-teman tim 3 ABR yang akhirnya membawa sebuah game yang ketiga ya, untuk bisa mereka menangkan. Dan 3K harus dikalahkan untuk di game yang kali ini. Ini bakal luka yang cukup dalam karena harusnya ya mereka mungkin bisa full senyum dan menutup kemenangan di game 3 dengan baik ya.
Cuma ada 2 coklat terjadi masing-masing dari seorang Hazik dan juga seorang Acap ya. Yang memang tadi memang kurang terlihat ya dari segi permainan Nianya ya. Meskipun beberapa aksi yang juga dia lakukan cukup baik ya, untuk bisa membawa dampak positif untuk teman-teman dari tim 3ABR. Dengan 3 emas lainnya ada seorang Husnuzon, Debo Tizi dengan Mika yang juga cukup bermain dengan baik. Kim Tizi menjadi bintang dengan MVP yang berhasil didapatkan, dan kayaknya harus di-ban sih kalau misalnya lain kali scrim lagi nih guys. Kim Tizi dengan Hero Hanzo-nya ya. Emang tadi di awal-awal sulit banget sih guys untuk pakai Hanzo, sempat beberapa kali di-ban dan akhirnya dilepas di game terakhir dan sangat membawa dampak yang baik ya. Dengan 3 silver dari pasukan teman-teman tim lawannya ada Adam, Kir, dan Rio Tizi. Dengan coklat terjadi ke seorang Hazik dan sahabat berhasil juga mendapatkan MVP untuk di game yang kali ini. Yang saya juga kini berhasil terekam. Kita akan lihat momen endgame yang berhasil didapatkan oleh pasukan dari teman-teman tim 3BR. Luar biasa dari si permainan, akhirnya membawa kemenangan yang pertama mereka ya. Dan harus membuat pasukan dari teman-teman tim 3K pun dikalahkan di sana. Dengan permainan yang menekan dengan 18 menit waktu yang dibutuhkan ya. Oke.